Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korprodi Bisnis Digital, yaitu Bapak Dr. Osli Osman Embas. Kemudian yang terhormat dosen pembimbing Ibu Meta Bara Brutu SEMM. Perkenalkan, saya Hanif Hafal Raffi dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 171062190. Oke, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada bagian sosial media spesialis di PT Telco Kreatif Indonesia dengan judul Strategi Promosi Efektif untuk Brand dan Seniman di Media Sosial dan Website. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Menurut Efri Santi tahun 2015, magang atau PKL itu adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mendapatkan pengalaman dalam terlibat dan berkarya di dunia nyata sebagai unjuk kemampuan atau kinerja. Nah, praktik kerja lapangan atau on the job training itu adalah model pelatihan yang bertujuan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerja. Hal ini sangat bermanfaat bagi siswa atau mahasiswa karena membantu mereka beradaptasi dan memahami apa yang perlu dilakukan saat bekerja, sehingga memiliki gambaran yang jelas ketika memasuki dunia kerja. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan eh, sedikit apa identitas dari tempat pelaksanaan PKL saya. Nama perusahaannya itu PT Telco Kreatif Indonesia, alamatnya itu ada di Gria, Jakarta, Jalan Melati 1, Blok I1, nomor 24, Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian jenis usahanya itu bergerak di bidang media kreatif dan agensi digital marketing. Di sini saya akan membacakan profil singkat PT Telco Kreatif Indonesia. PT Telco Kreatif Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang agensi dan media kreatif. Perusahaan ini fokus pada visi membantu pelaku usaha dan pelaku seni lokal melalui tagline-nya yaitu Indonesia Local Movement, bergerak melalui yang digagas yakni Inspiring the Nation Through Our Value Talk Active, Accuracy, Lively, Creativity, dan Optimism. PT Telkom Kreatif Indonesia memanfaatkan semua potensi dan kemampuan yang dimiliki agar dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, khususnya bagi para pelaku seni dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memasarkan produknya yang lebih luas. Kemudian di sini saya akan bacakan visi misi dari PT Telkom Kreatif Indonesia. Visinya itu ada memberdayakan dan mendukung para pengusaha serta profesional bisnis dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan. Dan dedikasi PT Telkom Kreatif Indonesia yang tak tergoyahkan mencakup pemberian bantuan sumber daya yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Kami juga berdedikasi untuk mendukung seniman dan brand karena menyadari tantangan yang dihadapinya. Kemudian misi kami itu menjadi jembatan antara komunitas seniman dan brand untuk berkembang dengan kami menyediakan platform yang tidak hanya mempromosikan artistik, tetapi juga menawarkan pengetahuan teknis yang diperlukan agar seniman dan brand ini berkembang di landscape digital saat ini. Kemudian yang kedua itu menciptakan ruang kolaboratif antara seniman dan brand dapat bekerja, berbagai ide, dan menghasilkan karya yang inovatif. Di sini PT Telkom Kreatif Indonesia yakin bahwa kolaborasi yang erat antara seniman dan brand dapat menghasilkan kreativitas yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, memperluas jangkauan seniman dan brand. Kami ingin membantu mereka mencapai kesuksesannya di dunia digital yang terus berkembang. Nah, kemudian di sini ada saya akan mempresentasikan pelaksanaan PKL yang ada di PT Telkom Kreatif Indonesia. Yang pertama itu membuat artikel promotion brand dan seniman di Instagram dan website Telco World. Nah, yang pertama itu caranya mencari referensi brand atau seniman lokal melalui media atau website. Yang kemudian kita harus mengkurasi brand atau seniman yang sesuai dengan nilai dari Telco World. Dan kemudian yang ketiga membuat format brief, artikel, lalu masukkan ke dalam konten plan. Dan yang terakhir upload website dan posting di Instagram. Nah, tujuannya itu membuat artikel promosi brand dan seniman di Instagram dan website Telco World itu adalah
agar audiens dapat lebih mengenal dan mengapresiasi karya-karya yang dihasilkan oleh brand dan seniman lokal. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan PKL PT Telco Kreatif Indonesia. Eh, yang kedua itu ada membuat konten edukasi digital marketing dan perkembangan bisnis bisnis di Instagram Telco Studio. Nah, yang pertama itu kita harus mencari materi mengenai edukasi digital marketing dan perkembangan bisnis. Kemudian yang kedua itu membuat format brief konten melalui Freecam. Kemudian yang ketiga membuat konten plan dan yang terakhir itu posting di Instagram. Terus kemudian ada pelaksanaan PKL kegiatan yang ketiga itu approaching brand untuk menawarkan Telco e-shop. Oke, ini sangat menarik teman-teman. Nah, karena ini adalah salah satu visi misi dari Telco World untuk membantu pelaku usaha dan pelaku seni. Nah, tujuannya adalah untuk merangkul teman-teman pelaku usaha dalam berkolaborasi di platform e-shop dari Telco World. Nah, yang pertama itu yang kita harus lakukan, yang saya lakukan saat approaching brand untuk mengeluarkan Telco e-shop. Yang pertama itu saya melakukan greeting melalui direct message Instagram. Kemudian saya akan share proposal dan share link registrasi kepada brand yang sudah Talkoword buatkan artikel. Yang ketiga itu mengisi link registrasi dan otomatis terdaftar dalam layanan e-shop. Nah, yang keempat itu membuat konten Kamis Musik di Instagram Talkoword. Nah, tujuannya itu membuat konten Kamis Musik ini adalah untuk branding dan merangkul teman-teman artis band lokal. Ini adalah salah satu visi dari Telcoword yaitu membantu pelaku usaha dan pelaku seni. Kemudian ada membuat konten Get to Know More. Nah, Get to Know More itu apa sih sebenarnya? Get to Know More adalah apa? Untuk memahami eh, apa suatu di balik tempat untuk memperkenalkan pelaku usaha dan menyoroti daya tarik dan keunikan masing-masing brand atau tempat. Nah, tempat-tempatnya itu seperti coffee shop, kemudian bisa bar, dan lain-lain. Dan Jatuh Nomor ini cakupannya luas, tidak hanya spot, tapi ada artis juga, seniman. Nah, kalau untuk seniman ini, kita eh, ingin tahu lebih dalam di balik si seniman itu tuh seperti apa. Kemudian kalau untuk brand kurang lebih sama kayak si seniman, kita ingin tahu di balik sebuah brand itu seperti apa, entah itu dari pembuatannya, habis itu kemudian dari material bahan si brandnya begitu. Kemudian yang terakhir menyusun event Luxuria Market. Nah, ini sangat menarik nih, sebuah event yang membantu brand lokal dan seniman lokal untuk saling berkolaborasi. Nah, ini adalah event kolektif yang dilaksanakan oleh PT Tahu Kreatif Indonesia dan untuk brand-brand yang join ke event Luxuria Market ini eh, tidak dipungut biaya atau tidak ada biaya registrasi dan dia yang penting menampilkan brand identity dia dengan ya dengan yang bagus gitu. Kemudian yang terakhir itu kendala yang dihadapi saya saat melaksanakan PKL itu adalah yang pertama itu koordinasi dengan tim kerja. Karena di sini saya dan editor apa suka miskomunikasi. Hal ini menyebabkan beberapa konten yang sudah saya rencanakan
harus diundur dengan jadwal harus diundur jadwal publikasinya. Kemudian yang kedua itu konten yang konsisten dan berkualitas. Nah, di sini saya harus teliti dalam menciptakan konten yang menarik dan berkualitas. Secara konsisten dapat menjadi tantangan bagi saya. Kemudian yang perubahan algoritma, platform media sosial itu sering berubah. Algoritma mereka itu yang dapat mempengaruhi jangkauan dan keterlibatan konten. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini ada cara mengatasi kendalanya. Yang pertama itu, praktikan dan editor perlu meningkatkan koordinasi dan saling memberikan informasi dengan lebih jelas dan tepat waktu. Dengan cara ini, diharapkan semua konten dapat dipublikasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan program PKL dapat berjalan lebih lancar. Kemudian buat kalender dan konten bulanan untuk merencanakan posting secara teratur dan memastikan variasi serta kualitas kolaborasi dengan tim kreatif atau freelancer untuk mendapatkan ide segar dan meningkatkan kualitas konten visual dan tulisan. Dan yang ketiga itu, tetapi informasi tentang perubahan algoritma dengan mengikuti blog resmi platform media sosial. Lakukanlah eksperimen kecil dengan berbagai jenis konten dan waktu posting untuk memahami bagaimana perubahan algoritma mempengaruhi jangkauan dan keterlibatan. Seperti itu sih cara mengatasi kendalanya, teman-teman. Kemudian ada kesenjangan teori dan praktik. Dalam market research, menurut data dari Sprout Social tahun 2023, waktu terbaik untuk mengunggah konten di Instagram itu adalah antara jam 9 sampai jam 11 pagi dan pukul 1 sampai 3 sore pada hari Senin, Rabu, dan Kamis. Waktu ini dipilih karena pengguna biasanya memiliki biasanya memeriksa ponsel mereka saat istirahat pagi dan makan siang. Kemudian digital market kalau digital dalam digital marketing itu praktikan diharuskan memiliki kemampuan untuk menyusun konten seperti yang dilakukan saat PKL di PT Telkom Kreatif Indonesia Praktik. Di sini saya membuat brief konten terlebih dahulu sebelum dikirim kepada audiens. Nah, di sini saya juga diharuskan untuk memiliki kemampuan resonance, yaitu kemampuan yang dapat mengarahkan perilaku audiens untuk mengikuti apa yang diinginkan pembuat konten. Dalam pembuat konten sebagai contohnya itu dalam pembuatan konten Get to Know More direncanakan sebagai kampanye untuk mengenali sebuah brand lokal, pelaku usaha, dan seniman lokal. Kemudian kontribusi saya terhadap tempat PKL itu, saya di sini memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah membantu dalam pembuatan artikel dan promotion brand dan seniman di Instagram Talk Award. Kemudian saya juga aktif dalam eh, memposting edukasi dan perkembangan bisnis di Instagram Talko Studio yang bertujuan untuk memberikan informasi bermanfaat bagi para followers. Dan saya juga berperan dalam pendekatan kepada brand untuk menawarkan layanan Talko e-shop. Nah, sebuah platform yang membantu brand lokal dalam meningkatkan penjualan secara online. Di sini saya juga bertanggung jawab membuat konten Kamis Musik di Instagram Talkoward yang menjadi salah satu daya tarik untuk audiens atau followers yang menikmati konten musik. Di sini saya juga terlibat dalam pembuatan konten Get to Know More yang bertujuan agar audiens lebih mengenal pelaku usaha dan seniman di balik brand-brand yang ada. Lalu kesimpulannya adalah melaksanakan praktik kerja lapangan memberikan banyak manfaat oleh saya sendiri. Saya bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah. Pengalaman langsung dalam dunia kerja yang dialami oleh saya sangat berguna sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja. Ada 3 poin di sini yang saya dapat memperluas relasi dan mendapatkan pengalaman saya kerja di PT selama saya PKL di PT Telkom Kreatif Indonesia, terutama dalam penerapan sosial media dan website. Kemudian saya bisa menerapkan teori atau ilmu yang sudah dipelajari
di perkuliahan sehingga memperoleh pengetahuan baru dan pengalaman tentang lingkungan kerja. Kemudian saya mendapat pengalaman bekerja sama dalam tim di lingkungan kerja seperti saling membantu dalam menyelesaikan proyek. Kemudian saya juga belajar cara PT Telkom Kreatif Indonesia mengelola sosial media website dan e-commerce Telcoworld. Eh, kemu- sebelum- Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.